Zat aktif dan zat eksipien. Yang pertama ada antalgin. Antalgin adalah salah satu obat penghilang rasa nyeri atau analgetik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat suatu formulasi untuk mengatasi rasa nyeri dengan bahan aktif antalgin dan untuk memberikan inovasi baru dari tablet kunyah yang ditunjukkan untuk anak-anak. Terus ada amilum. Amilum mengandung kadar air 11 sampai dengan 14% sehingga dapat menyebabkan tablet tersintegrasi dengan cepat. Terus ada cornstarch, karena sediaan banyak mengandung amilum menyebabkan tablet mudah hancur dan mempunyai sifat alir yang cukup baik. Terus selanjutnya ada laktosa. Umumnya formulasi memakai laktosa menunjukkan laju pelepasan obat yang baik, granulnya cepat kering, dan waktu hancurnya tidak terlalu peka terhadap perubahan pada kekerasan tablet. Laktosa menghasilkan kompresibilitas yang baik, tidak berbau dan bersifat inert. Ada Avicel pH 102, karena akan menghasilkan tablet dengan kekerasan yang tinggi, kerapuhan yang kecil, waktu hancur yang cepat, persen pelepasan yang lebih besar, memiliki rasa enak untuk tablet kunyah. Selanjutnya ada talkum atau talk, karena dapat memperbaiki daya alir bahan yang akan ditabletisasi, mengurangi penyimpanan massa, meningkatkan ketetapan ukuran tablet, dan dapat mengurangi ketertarikan antara partikel pada saat dicetak sehingga dapat memberikan sifat alir yang baik. Ada MG Stearage, karena untuk mencegah adesi, gunanya untuk mencegah adesi tablet permukaan punch dan di. Sodium sakarin, karena sakarin mempunyai pengimbangi dan melengkapi kekurangan dari masing-masing jenis pemanis lain. Campuran dilakukan karena untuk menjaga agar rasa manis bertahan lebih lama. Terus ada sodium siklamat, tahan panas serta mudah larut dalam air dan stabil pada kisaran yang luas baik dalam temperatur maupun pH. Terus ada perasanya itu pakai stroberi, karena untuk meningkatkan daya tarik estetika dan untuk menutupi warna yang kurang enak. Untuk formulasi kedua, bagian fase dalam, zat aktif yang pertama 80 mg dikali 100 tablet sama dengan 8000 mg, dijadikan ke dalam gram, yaitu 2 gram. Kemudian zat yang kedua, amilum 10 dikali 200 mg dibagi 100 sama dengan 20 mg. Kemudian hasilnya 20 mg dikali 100 tablet sama dengan 2000 mg. Kemudian dijadikan ke dalam gram, 200 gram. Untuk aquanya 1,5 dikali 2 gram sama dengan 3 gram. Bahan selanjutnya cornstarch 6 dikali 200 mg dibagi 100 sama dengan 12 mg. Kemudian dikali 100 tablet sama dengan 1200 mg. Kemudian dijadikan ke dalam gram, 1,2 gram. Kemudian bahan selanjutnya laktosa kuantum statis atau secukupnya. Bobot yang diperlukan 200 mg dikali 100 tablet sama dengan 20.000 mg, dijadikan ke dalam gram, yaitu 20 gram. Laktosa, untuk laktosanya 92 sudah ketetapan, dikali 20 gram dibagi 100, kemudian dikurang bobotnya 8 gram ditambah 2 gram ditambah 3 gram dan ditambah 1,2 gram, sehingga hasilnya 4,2 gram. Kemudian perhitungan selanjutnya, formulasi kedua pada fase luar. Yang pertama Avicel pH 102, yaitu 10% atau 10 dikali 200 mg
dikali 100 tablet, kemudian dibagi 100. Hasilnya 2000 mg, dijadikan ke dalam gram 2 gram. Kemudian talak 1% atau 1 dikali 200 mg dikali 100 tablet, kemudian dibagi 100. Hasilnya 200 mg, dijadikan ke dalam gram 0,2 gram. Kemudian magnesium stearat 0,8% atau 0,8 dikali 200 mg dikali 100 tablet, kemudian dibagi 100, sama dengan 160 mg, dijadikan ke dalam gram 0,16 gram. Kemudian sodium sakarin 0,8% atau 0,8 dikali 200 dikali 100 tablet, kemudian dibagi 100. Hasilnya 160 mg, dijadikan ke dalam gram 0,16 gram. Kemudian sodium silamat 1% atau 1 dikali 200 mg dikali 100 tablet, kemudian dibagi 100. Hasilnya 200 mg, dijadikan ke dalam gram 0,2 gram. Kemudian strawberry atau perasa zat tambahan 0,35% atau 0,35 dikali 200 mg dikali 100 tablet, kemudian dibagi 100, sama dengan 70 mg, dijadikan ke dalam gram 0,07 gram. Yang akan digunakan yaitu ada mortar, stamper, penanas air, open, timbangan analitik, sarung tangan, termometer, baskom, ayakan, kain batis, Erlenmeyer, mesin cetak, masker, penggaris, corong, dan gelas ukur. Dan bahan yang akan digunakan yaitu antalgin, amilum, talkum, mgestreat, apisel pH 102, 20%, cornstarch, laktosa, aquade, sodium sakarin, sodium siklamat, dan strawberry. Kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan pengikat. Tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk, suspensikan ke dalamnya bahan pengikat yaitu amilum. Tambahkan sedikit air mendidih, 1,5 berat pengikat dengan suhu 95 derajat Celcius. Teruskan pengadukan hingga diperoleh cairan yang kental dan putih. Yang kedua yaitu granulasi. Zat aktifnya yaitu paracetamol, bahan penghancurnya adalah cornstarch, dan bahan pengisinya adalah laktosa. Sebelum dicampur menggunakan ayakan mes 30, dimasukkan terlebih dahulu cornstarch ke dalam wadah atau baskom, aduk homogen selama 5 menit, tambahkan larutan pengikat dengan suhu 60 derajat Celcius atau hangat, aduk hingga homogen massa yang kompak. Aduk hingga menjadi massa yang kompak, bila perlu dapat ditambahkan dengan air hangat. Yang ketiga yaitu granulasi massa basah. Granulasi massa basah ini dengan ayakan mes 12 hingga terbentuk granul yang baik. Keringkan granulat di dalam lemari pengering yang telah dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman. Kadar air granul yang baik kurang dari 5%. Yang keempat yaitu penyampuran akhir. Ayak granulat yang telah kering dengan ayakan mes 12, masukkan granul ke dalam kantong plastik, tambahkan ke dalamnya bahan penghancur yaitu apisel pH 102, glidan atau talkum, dan anti-adheren atau mgestreat yang telah diayak dengan mes 12. Kocok kantong plastik selama 5 menit. Yang kelima ada evaluasi granul. Yang pertama uji aliran 5 menit. Yang kelima ada evaluasi granul. Yang pertama uji aliran granul. Uji aliran granul yang baik yaitu kurang dari 10 detik, timbang 20-30 gram massa, lewatkan ke dalam corong, catat waktu seluruh massa melewati corong, lakukan 2 kali atau duplo. Yang kedua ada uji pemampatan granul. Timbang 20-30 gram massa, masukkan ke dalam gelas ukur, ketukan sebanyak 20 kali, hitung tinggi awal dan akhir massa dalam gelas ukur, lakukan 2 kali atau duplo. Syarat yang baik uji pemampatan granul yaitu lebih dari 80%. Yang ketiga, hasil uji granul. Hasil akhir granul atau yield. Syarat hasil akhir granulat yaitu 90-110%, timbang seluruh massa granul yang telah dibuat.
Yang keenam yaitu pencetakan tablet. Cetak granul ke dalam mesin tablet sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketujuh, evaluasi sifat fisik tablet sama seperti percobaan sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi tablet yang sudah didapatkan kelompok ini, yaitu ada organoleptik yang meliputi warna putih, aroma yang khas, rasa yang khas. Selanjutnya ada uji keseragaman bobot yang menggunakan alat timbangan analitik dengan parameter uji agar memenuhi persyaratan kurang dari 6%. Tablet yang sudah didapat yaitu 3,21%, di mana ini sudah memenuhi persyaratan karena kurang dari 6%. Selanjutnya uji keseragaman ukuran menggunakan alat jangka sorong. Tablet yang sudah didapat dan diukur rata-rata diameternya 25,55 dan rata-rata tebalnya 6,71. Selanjutnya ada uji kekerasan menggunakan alat hardness tester, di mana parameter ini adalah 4 sampai 10 cm/3. Tablet yang sudah didapat 6,7, di mana ini sudah memenuhi persyaratan parameter tersebut. Selanjutnya ada uji alat kerapuhan menggunakan alat publiator. Tablet yang sudah didapat yaitu 0,63%, di mana ini sudah memenuhi persyaratan karena kurang dari 1%. Selanjutnya ada uji waktu hancur, yaitu menggunakan alat distrigen tester, parameternya kurang dari 5 menit. Tablet yang sudah didapat yaitu yang sudah diuji 2,7. Selanjutnya ada uji pH menggunakan pH meter, parameternya 5 sampai 6. Tablet yang sudah didapat yaitu 5, di mana ini sudah memenuhi persyaratan karena parameternya 5 sampai 6. Kesimpulannya yang sudah tadi dijelaskan yaitu dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pembuatan tablet kunyah ini menggunakan metode granulasi basah karena zat aktif dari formula yang ada memiliki sifat yang lembab, tahan terhadap panas, dan untuk zat eksipien amilum harus dilarutkan terlebih dahulu. Dari semua hasil evaluasi yang telah dilakukan, bahwa tablet yang dibuat sudah cukup baik karena memenuhi persyaratan yang ada. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.